Kalau bicara soal pertanian, kebanyakan orang langsung ingat sama hama seperti ulat, wereng, tikus, dan penyakit tanaman lainnya. Padahal, tidak semua serangga itu merugikan. Ada juga serangga-serangga yang justru jadi pahlawan tak terlihat di lahan pertanian. Ada yang berperan sebagai penyerbuk bunga supaya bisa berbuah, ada yang juga jadi predator alami yang memangsa hama. Dengan bantuan mereka, petani bisa mengurangi pemakaian pestisida kimia. Dampaknya, biaya produksi jadi lebih ringan, hasil panen meningkat, dan lingkungan tetap terjaga. Bahkan, menurut sejumlah penelitian, tanpa keberadaan serangga bermanfaat, produksi pertanian bisa turun sampai puluhan persen. Nah, di video kali ini, kita akan bahas 7 serangga yang sangat menguntungkan bagi petani. Yuk, kita mulai! Lebah adalah serangga penyerbuk paling penting di dunia pertanian. Saat mencari nektar, serbuk sari menempel di tubuhnya, lalu terbawa ke bunga lain. Inilah proses penyerbukan silang yang membuat bunga berubah menjadi buah atau biji. Tanaman apel, jeruk, semangka, stroberi, cabai, tomat, hingga kopi sangat terbantu oleh lebah. Tanpa lebah, bunga bisa tetap mekar, tapi jumlah buah yang terbentuk jauh lebih sedikit. Menurut FAO, lebih dari 75% tanaman pangan dunia bergantung pada serangga penyerbuk. Dan lebah adalah yang paling utama. Di beberapa negara, petani bahkan menyewa kotak lebah untuk diletakkan di kebun. Di Indonesia sendiri, banyak petani buah mulai sadar pentingnya memelihara lebah. Lebah bukan hanya penghasil madu, tapi juga penopang ketahanan pangan kita. Capung bukan hanya indah dipandang, tapi juga predator udara yang hebat. Mereka memangsa serangga kecil seperti nyamuk, lalat, bahkan wereng muda yang jadi musuh petani padi. Di ekosistem sawah, capung berperan menekan populasi hama tanpa pestisida. Seekor capung bahkan bisa memangsa serangga hingga 15% dari bobot tubuhnya. Itu berarti, dalam sehari, satu capung bisa melahap puluhan serangga pengganggu. Sawah yang sehat biasanya ramai dengan capung berterbangan, tanda bahwa ekosistemnya masih seimbang. Sebaliknya, sawah yang terlalu banyak pestisida biasanya sepi capung, dan justru hama makin sulit dikendalikan. Laba-laba sering dianggap menakutkan, padahal mereka adalah pengendali hama alami yang ampuh. Dengan jaringnya, laba-laba mampu menangkap lalat putih, ngengat, hingga kutu daun. Ada juga laba-laba pemburu yang aktif berburu tanpa jaring, misalnya di daun atau tanah. Menurut penelitian di sawah padi Indonesia, populasi laba-laba yang tinggi dapat menurunkan serangan wereng hingga 60%. Angka ini besar sekali, karena wereng adalah salah satu hama paling merusak padi. Yang menarik, laba-laba tidak pilih-pilih mangsa. Semua serangga kecil yang terjebak akan menjadi makanan. Itulah sebabnya, semakin banyak laba-laba di kebun, semakin sedikit peluang hama berkembang biak. Jadi, kalau ada jaring laba-laba di sudut tanaman, anggap saja itu jaring pengaman alami. Ladybug atau kumbang koksi terkenal dengan tubuh kecil, berwarna merah, berbintik hitam. Walaupun terlihat lucu, ladybug adalah pemangsa ganas untuk kutu daun atau aphid, salah satu hama utama di sayuran. Seekor ladybug dewasa bisa memakan 50-100 kutu daun setiap hari. Larvanya bahkan bisa lebih rakus lagi. Itu artinya, hanya dengan beberapa ekor ladybug, populasi kutu daun di kebun bisa ditekan drastis. Banyak petani organik sengaja melepas ladybug sebagai agen pengendali hama. Di negara-negara maju, ladybug bahkan dijual secara komersial untuk kebutuhan pertanian. Jadi, bukan hanya indah dipandang, ladybug juga pasukan kecil yang sangat membantu menjaga panen. Kalau kamu menemukan ladybug di kebun, jangan diusir. Justru biarkan mereka bekerja sebagai bodyguard alami tanamanmu. Semut rangrang dikenal dengan sarangnya yang terbuat dari daun-daun yang direkatkan liur larva. Namun, bagi petani, fungsi mereka lebih penting.
menjadi predator alami hama. Di perkebunan kakao, jeruk, dan jambu, semut rangrang aktif memangsa ulat daun, belalang kecil, dan serangga perusak lainnya. Studi menunjukkan kebun kakao yang dihuni semut rangrang bisa mengalami serangan hama 50% lebih rendah dibanding kebun tanpa semut. Selain menjaga tanaman, semut ini juga menghasilkan kroto, telur semut yang laku keras sebagai pakan burung. Jadi, petani mendapat dua manfaat sekaligus. Kupu-kupu punya dua sisi. Ulatnya kadang merugikan tanaman, tapi kupu-kupu dewasa sangat bermanfaat sebagai penyerbuk. Saat mencari nektar, kupu-kupu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain, membantu pembuahan. Tanaman sayur, bunga hias, dan buah tropis sangat terbantu dengan keberadaan kupu-kupu. Mereka melengkapi peran lebah, terutama pada bunga dengan bentuk lebih dalam. Seekor kupu-kupu bisa terbang sejauh 20 km dalam sehari untuk mencari makanan. Dengan jangkauan luas ini, kupu-kupu ikut membantu menyebarkan serbuk sari ke area-area yang jauh, menjaga keanekaragaman tanaman tetap terjaga. Sekilas, lalat bunga mirip lebah, tapi ukurannya lebih kecil dan tidak menyengat. Mereka sering berterbangan di sekitar bunga. Yang unik, peran lalat bunga ganda. Serangga dewasa membantu penyerbukan, sementara larvanya memangsa kutu daun. Satu larva lalat bunga bisa memakan hingga 400 kutu daun sepanjang hidupnya. Angka ini membuat mereka salah satu musuh alami terbaik untuk aphid, hama yang sering menyerang sayuran. Di sistem pertanian organik, lalat bunga dianggap penyelamat. Mereka membantu petani menjaga kebun tetap sehat tanpa terlalu bergantung pada pestisida kimia. Sayuran seperti selada, kol, dan cabai sangat terbantu dengan adanya serangga mungil ini. Nah, itu tadi 7 serangga yang sangat menguntungkan bagi petani. Kita jadi tahu bahwa serangga tidak selalu hama. Justru, banyak serangga yang jadi sahabat petani, membantu penyerbukan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mengurangi hama secara alami. Kalau kita ingin pertanian yang berkelanjutan, penting untuk melindungi serangga-serangga bermanfaat ini. Jangan sembarangan menggunakan pestisida, karena bisa membunuh serangga baik yang sebenarnya bekerja untuk kita. Dengan mengenali peran serangga, petani bisa lebih hemat biaya, panen lebih tinggi, dan lingkungan yang lebih lestari. Semoga setelah menonton video ini, kamu jadi lebih paham tentang dunia serangga dalam pertanian. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten agri berikutnya.